Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelumnya pelajarannya apa? Sebelumnya pelajarannya apa? Gurunya masuk. Masuk. Apa tugasnya? Tidur. Oh, di buku paket. Enggak. Oh, iya. Udah, aku absen dulu ya. Oh ya, ketuanya siapa? Siapa ketuanya? Gak ada ketuanya tak? Saya gak ada ketuanya. Dipimpin doa. Bentar. Ayo biasa. Bersiap. Jai. Bersiap. Berdoa mulai. Ketuanya siapa namanya? Saya. Ya. Ambil proyektor di di Mas Arbi. Tahu nggak? Mau pakai PPT atau kelompokan aja? Enggak, nanti tuh pakai PowerPoint, mending pakai PowerPoint. Kalau pakai PowerPoint Kalau pakai PowerPoint berarti nanti ketua ngambil proyektor. Tapi kalau mau kelompokan nggak usah. Ya nanti presentasi depan. Ambil proyektor. Gimana? Kita ambil proyektor. Bisa tanpa proyektor jadi dikirim gitu. Iya, di WA. Jadi Oh, mau gitu aja ta? Ya. Ada. Oke. Udah, aku absen dulu ya. Nanti kalau nama kalian saya panggil, nyebutin hobi. Ya. Hobi. Ya, nanti sebutin hobinya apa gitu ya. Ahmad Ubaidillah. Hobinya apa, Dek? Kok satu huruf? Ayo. Hobinya apa, ayo? Apa coba yang paling dah sering dilakukan selain tidur? Game. Game apa? Selain ML. Panggilannya siapa? Dudul. Siapa? Panggilannya siapa? Baik. Alfian Dimas. Hobi. Apa? Oh, Hadrawan. Ya, oke, bagus. Panggilannya siapa, Dek? Dimas. Ananda Farel. Panggilannya Farel. Panggilannya siapa? Farel. Panggilan. Farel. Hobinya apa? Oh, bagus. Laila Rahmawati. Panggilannya Laila. Hobinya apa, Dek? Gak tahu. Apa yang paling suka? Membaca, menulis. Oh, jahit tugas. Kumpulannya ya. Ya, semuanya. Apa? Aduh. Kok ngeri. Semuanya ya. Sutradara apa?
Kiki. Oh, kibe itu. Oke. Hobinya apa, Dek? Apa? Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Muhammad Irfan Maulid. Panggilannya siapa? Maulid. Hobi apa, Dek? Apa? Tidur. Musliha. Panggilannya siapa? Enggak biasanya kan Musliha kok panjang mus gitu. Mus. Hobinya apa, Dek? Aduh. Nabila Syifa. Panggilannya? Syifa. Hobinya? Galau. Hobinya apa, Dek, Syifa? Menulis, membaca. Membaca apa biasanya? Etek. Fasya Maudia. Panggilannya? Fasya. Hobinya apa? Mau jadi stand up comedy? Iya, Bu. Putri Maufirah. Panggilannya? Putri. Hobi? Berenang. Rasya Falimatus. Rasya. Panggilannya? Siapa? Kok bisa JJ? Waduh. Hobi apa hobi? Waduh, kasihan teman sampingnya itu. Si Doki Mahardika. Hobi apa? Main kucing. Emang punya peliharaan kucing? Banyak. Apa? Panggilan. Panggilannya siapa? Sirina Najla. Panggilannya? Najla. Hobi? Apa? Trijaya. Viola. Oh, panggilan? Yo, hobi? Ngedance. Suka K-pop. Hobi nangis. Pernah meng-cover, Dek? Cover K-pop kayak gitu. Blackpink. Iya, Blackpink. Oh. Iza Manjilatur. Iza. Panggilannya? Siapa? Dila. Oh, Dila. Dila. Oke. Kalau Dila malas, Bu. Iya. Apa hobi? Nyanyi. Bagus. Oke. Nyanyi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Faikatul Aziza, biasanya dipanggil Aziza. Saya dari Banyuwangi. Ada yang dari Banyuwangi atau luar Probolinggo? Ini, Bu. Dari mana, Dek? Lumajang. Oh. Di sini asrama atau ngekos atau gimana? Apa? Oh, di rumah Mbak. Terus yang pojok itu dari mana? Ya. Ada lagi Bu yang dari Sulawesi. Siapa? Tri. Iya dah. Kok jauh banget sampai sini?
Enggak tahu. Asli Sulawesi. Kok bisa ke sini? Sudah, bapaknya bukan bisa. Hobinya apa ya? Waduh, enggak dong. Astagfirullah dong. Oh iya, astagfirullah. Membaca. Wah, baca tuh. Wattpad, cerita novel biasanya. Ayo, apa? Apa tuh? Sekarang saya di UIN Malang, jurusan PAI semester 6. Ada yang apa? Yo, tangga udah Kenal. Ada Torik temanku. Bukan. Ada yang mau ditanyain? Di sini ada yang mau ke UIN Malang, tak? Ya. B, Brawijaya. Bisa nanti kalau beasiswa banyak kok. Kalau daerah beasiswa ya. Bisa nanti pasti ada jalannya. Brawijaya. Mau ambil jurusan apa? Biologi. Bagus bagus. Oke, sekarang pelajarannya kan Al-Quran hadis. Ya. Masuk bab ke 9. Biasanya Ustadz Arzak gimana ngajarnya? Biasanya ngajar. Gak pernah masuk tak? Masuk gimana kok nggak tahu? Tapi tidak tahu. Nah, gimana biasanya? Kayak ini nulis aja dulu penting-pentingnya terus dijelasin pakai itu loh yang gambar-gambar gini-gini. Peta konsep. Ya. Oke oke. Udah. Buka dulu halaman 156. 56. Ya, tadi dulu dah. Buka halaman 164. Selanjutnya adalah hadis berdasarkan kuantitas. Siapa yang tahu artinya kuantitas? Nah, betul. Hadis pengertian hadis tadi apa? Pengertian hadis. Hadis kan ucapan Nabi. Ya. Terus ada lagi? Ucapan Nabi ada. Ucapan Nabi Nabi. Terus? Kebiasaan Nabi. Ya. Hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Baik, 1. Perkataan, 2. Perilaku. 3. Dan kebiasaan atau ketetapan. Nah, maksudnya ketetapan tuh biasanya kayak gini. Ada sahabat yang melakukan sholat badiah. Misal badiah asar atau badiah asar apa ya? Ya, badiah asar. Nah, semisal kan nggak boleh kan sebenarnya. Nah, semisal Nabi sahabat itu melakukan sholat badiah asar. Kemudian Rasulullah melihat, tapi Rasulullah cuma diem aja, nggak ngasih komentar atau nggak ngasih larangan atau kayak oh ini dibolehkan, enggak. Itu berarti ketetapan Nabi. Itu berarti boleh dikerjakan tapi tidak dianjurkan. Paham? Boleh dikerjakan tapi mubah. Boleh dibilang mubah. Kalau makruh itu kan mendekati haram. Nah, kalau kita kebanyakan melakukan itu dosa, kayak sia-sia gitu kan pekerjaannya. Tapi kalau ini boleh, jadi tidak dianjurkan. Kalau dianjurkan kan sunnah. Nah, itu. Jadi hadis berdasarkan kuantitas itu adalah hadis yang dilihat dari jumlah atau banyaknya rawi. Rawi, ingat artinya rawi apa? Rawi orang yang mendengarkan hadis Ya, betul. kepada sahabat. Jadi, Guru. ya, benar. Jadi rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis atau yang menyusun hadis atau yang membukukan hadis. Seperti itu. Nah, rawi itu kan ada berapa? Ada 2 kan? Ya. Rawi pertama dan rawi akhir. Nah, ingat nggak? Iya. Ya, rawi pertama itu siapa? Sahabat Nabi Muhammad. Rawi akhir? Rawi terakhir? Nah, rawi terakhir itu biasanya diingat-ingat. Yang di hadis, hadis itu dalam turuk rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Itu namanya rawi terakhir. Nah, itu namanya rawi terakhir. Kalau rawi pertama itu sahabat. Contoh, An Abi Hurairah, An Anas bin Malik. Nah, Anas dan Abu Hurairah itu disebut rawi pertama. Ya. Jadi kalau rawi pertama itu yang An kayak An Abu Hurairah, An
Anas bin Malik, kayak diriwayatkan dari Anas bin Malik kayak gitu. Tapi kalau sanad terakhir itu yang hadis dalam kurung ada misalnya rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul At-Tirmidzi, rawahul ya. Coba ini buka di halaman 167. Kan ada itu ada contoh hadis. Nah, yang ini namanya rawi terakhir. Rawahul Ahmad. Yang 167. Nah, rawahul Ahmad, rawahul Baihaqi, rawahul Bukhari Muslim itu sanad terakhir. Ya, terakhir. Oke. Kita lanjut untuk menjelaskan hadis berdasarkan kuantitas. Dalam menjelaskan hadis berdasarkan kuantitas, itu yang pertama kita harus mengerti pengertian dari mutawatir. Kemudian ciri-ciri hadis mutawatir, ketiga pembagian hadis mutawatir, keempat hadis ahad dan klasifikasi atau pembagian hadis ahad. Oke, selanjutnya. Jadi benar kan? Kuantitas ditinjau dari banyaknya jumlah perawi hadis. Kalau kualitasnya seorang perawi itu apakah dia adil, apakah dia dobit, apakah dia udah masuk syarat-syaratnya seorang perawi. Syarat-syarat perawi itu kan ada adil, dobit, Berakal. yang perawi kan ada itu, ada adil, adil, kekuatan atau dobit, tidak cacat, tidak janggal. Lupa saya. Belum kan? Nanti ya dibaca sendiri bab 9. Ini ada adil, dobit. Kemudian biasanya itu ada 5. Adil, dobit, tidak cacat, tidak ada kejanggalan, sama TikTok. Terpercaya. TikTok. Kebanyakan nah, disini khawatir. Coba dibuka bukunya tadi. Lihat. Hadis mutawatir secara bahasa itu berturut-turut. Secara istilah adalah segala suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang menurut kebiasaannya tidak mungkin untuk mereka berbohong. Maksudnya, semisalkan kalau di zaman sahabat dulu kan nggak ada namanya telepon, nggak ada namanya digital, nah, nggak ada HP, nggak ada ponsel, nggak ada gadget. Lah, semisal dari Malang, ada satu perawi Malang, satu perawi di Probolinggo, satu perawi di Banyuwangi, terus ada lagi di Bali. Misal ada 5 perawi. Nah, 5 perawi ini mengutarakan atau menyebarkan satu kabar. Satu kabar itu satu hadis. Tapi sama. Nah, kan dari situ kan tidak mungkin untuk mereka berdusta. Soalnya kan nggak ada gadget, nggak ada ponsel. Kecuali kalau sekarang mungkin kayak banyak kan hoax, berita-berita kayak gitu. Nah, abin atau apapun itu. Lah, sedangkan kalau zaman dulu kan nggak ada. Jadi maksudnya di sini mustahil mereka berdusta itu yaitu karena sejumlah rawi yang orangnya jauh-jauh tapi menyebarkan satu hadis yang sama. Di situ kan tidak mungkin dusta mereka. Hadisnya itu tidak mungkin dusta gitu. Yang kedua, jumlah sanad dari awal hingga akhir seimbang atau sama. Maksudnya, sanad ingat? Sanad itu bab 9. Apa wes nanti dibaca-baca lagi ya bab 9. Sanad itu mata rantai. Semisal ini hadis tentang
Nah, di sini hadis. Nah, yang diriwayatkan atau yang Rasulullah itu yang bersabda, yang pertama kali. Kan yang pertama kali bersabda itu pasti Rasulullah kan? Nih dari Rasulullah. Terus di sini ada namanya tingkatan pertama atau rawi. Ya, rawi pertama sahabat. Tingkatan kedua ada tabiin. Iya, lantai. Kayak mata makanan tuh, lantai makanan. Nah, ini namanya sanad. Jadinya kan kalau bisa di situ, kalau kan di sini kan nggak lengkap ya. Ini cuma an Abu Hurairah qala Rasulullah SAW. Padahal kalau kita cek ulang ada aplikasi namanya Maktabah Syamilah. Kalau kalian kepo, Maktabah Syamilah. Di situ kalian bakal nemuin dari an Abi Hurairah, terus ada an siapa lagi, an sampai biasanya itu 10, sampai ada yang 5, baru nyampe ke Rasulullah. Dari situ kita bisa melihat sanad setiap hadis. Nah, rantai ini namanya sanad. Kalau ini namanya apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Namanya matan. Ya, matan itu isi hadis. Kan kalau an Abi Hurairah sampai dari an benar, an qala Rasulullah setelahnya itu matan sampai akhirnya. Berarti Isinya yang dibahas dari hadis itu apa? Dan isinya itu disebut matan. Kalau an Abi Hurairah itu bukan cuma sematan, jadi dia masuk sanad. Ya. Nah, hadis mutawatir ini jumlah semua sanad dari awal hingga akhir seimbang atau sama. Kan kalau di buku ini minimal sanad itu ada 4, tergantung dalam fikih itu tergantung mazhab. Ada 4 minimal. Ada yang bilang minimal 5, ada yang bilang minimal 20. Tapi mutawatir ini lebih dari 3. Pasti 4 ke atas kan? Nah, di situ pasti sahabat di sini semisal dari Rasulullah. Siapa aja yang dengerin dari Rasulullah? Ada 4 sahabat. Sahabat pertama Umar. Bukan Umar bin Khattab ya, Abdullah bin Umar. Bukan Umar bin Khattab. Terus Anas. Anas itu siapa? Anas bin Malik. Terus di sini ada Nafi. Di sini siapa? Abdullah gitu ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Itu disebut hadis mutawatir. Kemudian dari sahabat ini siapa yang dengerin? Ada 4 atau 5. Tabiin ada 6 atau sampai 10. Tabiin sampai 20. Nah, di situ kan seimbang. Ya, tabiin. Itu kan seimbang dari 5, kemudian 6, kemudian 20 atau 15 tadi. Nah, itu kan tidak sampai turun gitu. Nah, itu disebut hadis mutawatir. Atau mungkin yang pertama, dari tingkatan pertama, dari tingkatan sahabat ini ada 10 orang yang dengerin. Terus ada tabiin, ada 10 orang lagi. Tabiin ada 10 orang lagi. Itu disebut hadis mutawatir. Karena sama atau seimbang. Selanjutnya, tidak ada cacat. Maksudnya tidak ada cacat ini, hadis ini tuh tidak ada perawi yang cacat. Yang cacat itu maksudnya apa? Cacat fisik. Bukan. Cacat perilaku. Semisal tidak adil atau kekuatan hafalannya lemah. Ya, nggak sholat, ya nggak mungkin dong. Jadi maksudnya tidak ada kecacatan itu bukan cacat fisik, akan tetapi cacat perilaku atau kepribadian seorang perawi tersebut. Ya. Biar kalian cepat ingat, hadis mutawatir itu kuncinya ada 3. Mustahil mereka berdusta, sejumlah perawi yang banyak mustahil mereka berdusta. 2, sanadnya itu dari awal sampai akhir seimbang atau sama.
sama. 3, tidak ada kecacatan. Nah, pokoknya kalau ada sejumlah perawi yang banyak dan tidak berdusta itu pasti hadis mutawatir. Soalnya kalau hadis ahad itu perawinya itu tidak sebanyak hadis mutawatir. Mereka itu cuma 3, 2, sama 1. Jadi pokoknya kalau ada pengertian atau ditanyain hadis mutawatir jumlahnya perawinya berapa, pasti lebih dari 3. Ingat-ingat ya. Lanjut. Iya. Entah mendengar atau yang melihat kan. Ya. Nanti nah, ciri-cirinya juga ada 3 bersama yang di pengertian tadi. Yang pertama, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin berbohong. Tadi kan saya sudah jelaskan minimal itu ada 4 perawi. Tapi tergantung metodenya di sini. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 20, ada juga yang sampai 40 orang. Itu minimal. Terus yang kedua, jumlah perawinya seimbang dan semua tingkatan seimbang atau semua di setiap tingkatan. Seimbang atau sama di setiap tingkatan. Nah, tadi kan saya jelasin. Tingkatannya ada dari sahabat, tabi'in atau tabi'in. Dari 3 tingkatan ini, itu yang mendengarkan atau yang meriwayatkan itu banyak orang. Nah, itu disebut hadis mutawatir. Yang terakhir, berdasarkan tangkapan panca indera, yaitu tadi tidak ada kecacatan. Maksudnya di sini adalah berita atau hadis yang disampaikan benar-benar hasil pendengaran atau penglihatannya sendiri, bukan hasil pemikiran atau teori yang mereka temukan, atau bukan dari katanya Susal, katanya Faik. Terus Rizky ini dengar, Rizky bilang, aku punya Pak itu ada hadis nih kayak gitu, terus langsung diriwayatkan. Itu gak boleh. Terus kamu sendiri yang mendengarkan, apalagi dari sahabat. Sahabat itu harus langsung mendengarkan dari Rasulullah. Karena kenapa? Sahabat ini yang memastikan gimana sahabat itu, gimana hadis itu benar dari Rasulullah atau bukan. Kan banyak zaman dulu tuh hadis palsu, apalagi zaman peperangan atau pas perpindahan khalifah. Itu kan banyak kan hadis palsu. Dan di situ maka yang pentingnya peran sahabat itu harus mendengarkan atau melihat langsung bahwasanya Rasulullah yang bersabda. Ya. Kan nggak mungkin kalau misal sahabat itu membuatnya sendiri kan. Iya sih. Soalnya atau banyak perawi dan susunan redaksi serta maknanya itu benar-benar sama antara hadis ini sama hadis yang lain. Semisal ada 2 hadis nih, hadis A dan hadis B. Kedua hadis ini tuh sama, dan semua aja. Jadinya yang Romawi 3 nggak usah dikerjain, yang bab 10. Jadi PR-nya Cuman panas dong ini. Ngomongnya coba beli sampai kemana dari terlihat. jadi PR-nya cuma ini, bab 9 dan 10 yang terlibat tanpa Romawi 1 dan 2. Ya, tanpa Romawi 2 dan 3. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang menuju Sore. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Dulu. Johan. Bersih ya.